Oke, kita lanjut bahas soal nomor 16. Ibnu Sina adalah seorang dokter pertama yang berhasil melakukan terapi kanker. Beberapa obat digunakan untuk terapi kanker yaitu doxorubicin, bla 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 dan seterusnya. Jadi ceritanya gini, uji in vitro dilakukan dengan mereaksikan 0,4 mol senyawa obat X dengan 0,6 mol enzim Y dalam 400 ml larutan buffer katanya. Setelah 10 menit dilakukan identifikasi dan diperoleh senyawa X sebanyak 0,32 mol. Berarti sisanya tuh. Jadi reaksinya udah diketahui dan persamaan laju untuk reaksi tersebut diketahui V sama dengan 4,8 kali X kali Y pangkat 2. Laju reaksi inhibisi dalam molaritas per second senyawa obat selama 10 menit. Berarti kita butuh sekarang saat komponen sisanya berapa gitu. Nanti kita ubah dulu ke molaritas dan kita masukkan ke dalam rumus ini teman-teman. Jadi kita buat analisisnya dulu. Nah, di mana reaksinya itu adalah 2X ditambah 3Y itu menjadi X2Y3. Nah, berarti analisisnya gimana nih? Ya, kayak biasa nih, kita buat mula-mula, reaksi, sisa, ya. Ini kita coret. Nah, terus komponen yang diketahui apa-apa aja. Itu si X diketahui 0,4 mol, teman-teman ya, dalam mol. Terus untuk Y diketahui 0,6 mol. Dan sisanya itu setelah 10 menit, X-nya ditemukan 0,32 mol. Oke, kita cari dulu nih komponen yang belum terisi. Berarti di sini untuk si X jadinya 0,08 mol, benar ya? Terus untuk si Y-nya kan jadinya 0,12 mol, kali silang koefisien. 0,08 kali 3 bagi 2 dapatnya segini. Maka yang bagian X2Y3 berarti kan dibagi 2 aja, 0,04 mol. Maka sisanya di sini kita dapat 0,48 mol. Dan untuk X2Y3 kita temukan 0,04 mol. Nah, persamaan lajunya udah diketahui di soal. Jadi persamaan lajunya itu adalah, kita tulis dulu ini, V sama dengan 4,8, itu kita kali X, kita kali Y pangkat 2. Ini yang kita masukin saat sisanya, bukan saat reaksi teman-teman. Karena laju ini kan proses perubahan gitu, artinya berapa sisa konsentrasi yang terbentuk. Nah, jadi tinggal kita masukin aja 4,8, untuk X-nya sudah diketahui, ini jangan lupa dibagi dengan volume. Volumenya diketahui di soal yaitu 400 ml, kita ubah ke dalam liter. Berarti kan nanti 0,32 itu kita bagi dengan 0,4. Untuk Y-nya berarti 0,48 itu kita bagi dengan 0,4 pangkat 2. Nah, setelah kita cari, ini udah saya cari ya, dapatnya itu 5,5296 molaritas per second, teman-teman. Maka jawabannya itu adalah D ya. Kita lanjut soal nomor 17, prinsip kerja sel volta mendasari pengembangan teknologi sumber energi listrik alternatif. Sekian. Kita langsung ke soal deh. Nah, jadi ada sel volta nih ceritanya, elektrodanya yang pertama Ag, yang kedua Ni. Dia nggak tunjukin kemana arah elektron. Jadi secara otomatis kita harus hafal deret volta. Ini udah saya tulis di bawah sini ya, deret volta. Nah, jadi cara baca deret volta ini, jadi semakin ke kanan itu mudah mengalami reduksi, teman-teman, dan sebaliknya. Berarti semakin ke kiri, semakin mudah mengalami oksidasi. Begitu ya. Oke, diingat. Jadi Ag dan Ni, maka yang paling mudah mengalami reduksi itu pasti Ag. Dan Ni itu paling mudah mengalami oksidasi. Ya, kan sesuai itu dengan si deret ini. Ni yang bagian ini, untuk si Ag yang bagian sini. Ya udah, kita tinggal tulis saja nih. Ag mengalami reduksi, untuk si Ni mengalami apa tadi? Oksidasi, teman-teman. Proses yang terjadi pada percobaan tersebut dicatat dengan seksama, kemudian ia mengganti kedua elektroda dalam rangkaian tersebut dengan batang karbon. Dari catatan Hanif berikut, nah, dia tanya catatan yang benar, teman-teman. Oke, sekarang kita buat dulu deh apa yang terjadi sebenarnya pada percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, kita tulis dulu yang pertama adalah percobaan 1. Pada percobaan 1 itu reaksi berlangsung secara spontan. Karena kedua elektrodanya beda, akan terjadi redoks. Jadi pada sel volta, katoda itu elektroda positif dan mengalami reduksi. Berarti yang mengalami reduksi Ag. Berarti bagaimana dia tereduksi? Ag plus ditambah elektron menjadi Ag, ya kan? Karena kan di sini elektrolitnya juga Ag2SO4. Berarti ada ion Ag+. Nah, untuk di anoda, pada sel volta itu negatif. Dan anoda itu tempat terjadinya oksidasi atau elektrodanya yang mengalami oksidasi. Kebetulan di sini elektrodanya langsung yang mengalami oksidasi, yaitu Ni. Berarti Ni menjadi Ni2+ ditambah 2 elektron.
Nah, sekarang pada percobaan yang kedua, apa yang terjadi? Pada percobaan kedua, itu elektrodanya kedua-duanya diganti dengan batangan karbon. Berarti tidak akan ada terjadi reaksi, tidak spontan. Karena karbon tidak mungkin mengalami redoks. Tidak ada yang mendorong terjadinya reaksi gitu. Oke, kita lihat di pilihan jawabannya ya. Percobaan satu coba kita lihat. Reaksi redoks spontan di kedua elektroda. Berarti ini benar. Elektron mengalir dari anoda Ag ke katoda Ni. Ini salah. Karena katodanya Ag, anodanya yang Ni. Ni mengalami oksidasi pada anode. Ini juga benar ya. Ion Ag+ mengalami reduksi di katoda. Ini benar. Nah, ya kan? Tapi kita lihat nanti mana yang percobaan 1 dan 2-nya itu dua-duanya benar. Nah, pada percobaan kedua, reaksi berlangsung spontan hanya pada setengah sel katoda. Ini salah. Karena spontannya kan di kedua elektroda ini. Jadi katoda spontan bereaksi, anoda juga terjadi reaksi. Nomor 2, elektron mengalir dari ion Ag+ ke elektroda karbon. Salah, karena elektron itu mengalir dari anoda ke katoda. Kan anoda itu melepas elektron, dan katoda menerima elektron. Ini udah pasti salah. Ion Ag+ mengalami reduksi pada katoda tidak mungkin, karena tidak ada yang mendorong dia untuk mengalami reduksi gitu. Karena di anoda kan tidak ada logam Ni. Berarti ini salah, tidak terjadi reaksi reduksi. Oke, ini benar ya. Artinya tidak ada reaksi yang terjadi pada percobaan kedua. Maka jawabannya itu hanya 4 saja. Berarti D. Oke, kita lanjut soal nomor 18. Penyakit batu ginjal atau nefrolitiasis disebabkan terjadinya endapan partikel padatan berupa garam-garam sukar larut. Salah satu reaksi pembentukan batu ginjal adalah sesuai dengan persamaan reaksi di bawah ini. Dan ini merupakan reaksi kesetimbangan ya. Jadi ini tinggal nih panah kesetimbangannya. Ca2+ ditambah C2O4 2- itu menjadi CaC2O4. Dan itulah yang disebut sebagai batu ginjal. Dari pernyataan berikut, manakah pernyataan yang tepat ditanya di soal? Hiperkalsiuria itu adalah kondisi kalsium dalam air kemih tinggi gitu loh. Nah, jadi kalau kalsium tinggi, maka CaC2O4 itu akan semakin banyak. Benar ya? Karena kan sesuai dengan reaksi kesetimbangan ini, kalau misalkan Ca2+ semakin tinggi, maka CaC2O4 akan semakin banyak terbentuk. Lalu obat diuretik tiazid itu akan mengurangi pembentukan batu baru. Nah, terus bagaimana sih solusinya? Biasanya kan solusinya untuk yang terkena batu ginjal itu supaya mengurangi ya. Minum air putih sekitar 8-10 gelas per hari gitu. Diet rendah kalsium dan mengonsumsi natrium selulosa fosfat. Nah, terus ada juga sih makanan yang kaya akan oksalat. Nah, oksalat ini kan sebenarnya bagian tadi dalam reaksi pembentukan CaC2O4. Nah, jadi kita hindari makanan-makanan ini supaya tidak terbentuk batu ginjal yang baru gitu. Kalau memang kita sudah terduga atau terdeteksi adanya batu ginjal. Nah, jadi beberapa makanannya yaitu bayam, coklat, terus kacang-kacangan gitu. Minuman ada juga yang mengandung oksalat yaitu teh gitu. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja dari pilihan jawaban ini mana yang tepat. Nomor 1 coba kita lihat. Pemberian obat diuretik untuk mengurangi cairan dapat menggeser reaksi ke arah kiri. Itu betul. Karena kan tadi pemberian obat diuretik itu mengurangi pembentukan batu baru sesuai dengan catatan ini. Nah, ini saya cari dari berbagai referensi. Berarti jawabannya ini benar, yang bagian 1. Sekarang yang bagian nomor 2. Kelebihan kalsium hiperkalsiuria dapat mengakibatkan jumlah ion kalsium dalam urin meningkat, sehingga reaksi bergeser ke arah pembentukan produk. Ini juga benar. Kenapa? Karena kan ketika Ca2+ meningkat, maka CaC2O4 akan semakin banyak terbentuk. Kesetimbangan bergeser ke kanan. Terus yang nomor 3 coba kita lihat. Mengkonsumsi sayuran yang mengandung oksalat seperti bayam akan menggeser kesetimbangan reaksi ke arah kiri. Ini salah. Kan tadi bayam mengandung oksalat. Semestinya kesetimbangannya bergeser ke kanan, bukan bergeser ke kiri gitu. Terus yang nomor 4, meningkatkan konsumsi air minum dapat menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Ini juga salah. Karena kan air minum itu sebagai solusi mengurangi pembentukan batu ginjal. Jadi semestinya kesetimbangan itu bukan ke kanan, tapi ke kiri gitu loh. Dan ternyata soal ini tidak ada pilihan jawabannya. Kalau dikunci jawabannya, itu jawabannya C gitu. Tapi C, 2, dan 4. 4 itu kan salah tadi ya. Air minum bukannya menggeser ke arah kanan. Kalau ke kanan berarti kita banyak minum air, akan terbentuk batu ginjal. Itu kan salah. Jadi jawabannya 1 dan 2. Yap, soal nomor 19, para pengrajin muslim berhasil memanfaatkan pewarna alami untuk mewarnai benda-benda seni budaya, antara lain keramik, kaligrafi, dan karpet. Jadi ada 3 contoh di situ senyawa kompleks yang menghasilkan berbagai jenis warna. Jadi yang pertama CrCl2H2
H2O4 kali Cl itu untuk warna yang hijau tua. Terus untuk yang CrCl ini yang hijau pucat, ungu yang CrH2O6 kali Cl3 itu warnanya ungu. Warna senyawa berkaitan dengan terjadinya eksitasi elektron valensi pada elektron kulit terakhir dan ketiga senyawa kompleks tersebut. Dari ketiga senyawa kompleks tersebut, tentukan bilangan kuantum elektron terakhir ion kromium. Kita cek dulu deh, ini muatannya semestinya harus sama semua. Karena kan dia minta satu jawaban. Nah ini min 1, untuk H2O kan pasti 0, mewakili sampai 4 H2O. Cl ini berarti min 2, maka ini total harus 0, maka Cr di sini plus 3. Benar ya? Kita cek yang lain. Ini juga harus 0, ini min 2, H2O totalnya 0, untuk Cl ini min 1, berarti di sini juga plus 3. Oh, ternyata sama semua. 0, min 3, ini 0, berarti plus 3. Ya udah, berarti sekarang bilangan kuantum untuk ion kromium. Ya, hati-hati kalian. Dia minta bilangan kuantum elektron terakhir ion kromium. Nah, jadi bukan si kromnya. Jadi jangan sampai buru-buru. Nah, sekarang ceritanya Cr, nomor atomnya kan 24 itu. Kalau kita lihat di tabel periodik. Berarti gimana nih konfigurasinya? 1s2, 2s2, 2p6, lalu 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Ini kan nanti ada eksitasi ya, menjadi 4s1, 3d5 gitu. Cuman kita buang aja dulu elektronnya. Berarti Cr3+, maka yang akan dia buang elektronnya yang mana dulu coba? 4s dulu, yang paling luar ya. Bukan yang paling ujung ya, tapi yang paling luar kulitnya. Kan kulit keempat itu paling luar. 3 kali, berarti 4s ini sudah dibuang 2 elektron, berarti satu lagi ambilnya dari 4. Dari 3d4 gitu. Maka konfigurasinya jadi gimana? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, maka di sini jadinya 3d3. Nah, ini yang dia minta konfigurasinya itu seperti apa gitu. Oke, berarti kalau 3d3, maka bilangan kuantum utamanya pasti 3. Azimutnya kalau D berapa? 2 ya. Untuk M, kita buka dulu. D ini kan kotaknya ada 5 ya. Ya, kita bongkar dulu kotaknya itu ada 5. Ini min 2, min 1, 0, 1, 2. Tinggal kita isi aja elektronnya ada 3 di situ. Berarti 1, 2, 3. Maka posisi terakhir elektron berhenti itu di angka 0. Ya, berarti M-nya 0 dan elektron terakhir ke atas. Berarti plus setengah. Oke, maka jawabannya sudah memanggil-manggilkan tangan, pasti D. Kita lanjut soal nomor 20. Kelangsungan makhluk hidup sangat bergantung pada air. Air di alam tidak dapat langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena terkontaminasi oleh partikel-partikel zat yang berbahaya bagi tubuh. Nah, ini topiknya dia cerita tentang tawas nih selanjutnya. Coba kita lihat. Tawas biasa digunakan untuk mengkoagulasi partikel lumpur dalam air membentuk senyawa AlOH3 yang tidak larut. Ini dia bilang sendiri. AlOH3 itu tidak larut. Namun kelarutan AlOH3 dipengaruhi oleh tingkat keasaman air. Ini ada grafiknya. Kalian bisa lihat grafik ini yang sebelah kiri ini adalah bagian kelarutan dari AlOH3. Ini kan dalam satuan molaritas, berarti kan kelarutan gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan nanti seperti yang titik 1, ini saya kasih 1 ya. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, ini kan berarti dia punya konsentrasi. Artinya apa? Dia larut gitu. Tapi kalau misalkan titik yang keempat, ini kita kasih 5 ya. Nah, kita ganti tinta. Nah, misalkan saya ganti warnanya itu yang ungu nih. Untuk yang 4 nih. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tidak larut. Karena tidak ada konsentrasinya AlOH3. Artinya pada pH 4, 6, 8, 10 itu tidak larut. Karena tidak ada konsentrasinya. Tapi ketika pH-nya lebih besar dari 10, itu mulai ada lagi, mulai naik lagi gitu. Nah, berarti sudah mulai larut kembali pada pH tinggi. Maka kesimpulannya dari grafik ini bisa kita baca bahwa pH lebih kecil dari 4 ya, itu larut. pH lebih kecil dari 4 itu larut ya. Nah, tapi kalau misalkan pH dari 4 sampai 10 itu tidak larut. Nah, si AlOH-nya ya tidak larut. Tapi kalau misalkan pH-nya itu lebih besar dari 10, larut lagi gitu. Oke, nah sekarang kita lihat di pilihan jawabannya, pernyataan yang tepat mengenai aluminium hidroksida. Kita sudah menyimpulkan kurva ini. Oke, kita lihat sekarang. Nomor 1, pada pH 4-10, aluminium hidroksida tidak larut di dalam air. Benar ya? Ini benar. Pada pH 8, terbentuk ion aluminat yang tidak larut. Gitu. Salah. Nah, karena ion aluminat itu adalah ketika AlOH
3 kali menangkap lagi OH- gitu. Nah, jadi AlOH 3 kali yang menjadi kompleks ketika mengikat OH- gitu. Nah, berarti jadinya seperti ini. AlOH 4-. Nah, ini kan tadi awalnya solid ya. Jadi ketika menangkap OH- dan membentuk kompleks AlOH 4- itu menjadi aqua. Nah, ini yang disebut sebagai ion aluminat. Jadi semestinya ion ini belum terbentuk. Dia akan terbentuk pada pH lebih tinggi yang memang sangat basah gitu larutannya sehingga bisa masuk OH- ke AlOH 3. Berarti ini salah. Nomor 3, pada pH 1 terbentuk ion Al3+. Ini udah pasti benar. Karena kan larut tadi ceritanya. Nah, tidak ada OH- pada pH 1. Oke, lalu nomor 4 coba kita lihat. Pada pH 12, AlOH 3 ditambah OH-, ini ada panah ya, kesetimbangan, panahnya hilang. 2 AlOH 3 kali minus, terus katanya solid plus H2O liquid. Salah ya. Dari fasanya aja sudah salah. Bentuk aluminatnya aja sudah salah. Karena pada pH lebih besar dari 10, berarti kan 12 itu masuk di atas 10. Maka seharusnya bukan solid, tapi aqueous. Karena ion aluminat itu larut di dalam larutan tadi yang basah banget tadi. Maka jawabannya benar 1 dan 3, jadi jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 21, ini stoikiometri. Allah menciptakan air dan api dengan sifat yang saling berlawanan. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah juga sekian, kita langsung lompat ke soalnya ya. Jika metanahidrat dibakar dengan oksigen berlebih, maka dihasilkan 116,92 gram air dan 37,27 gram gas CO. Rumus empiris metanahidrat tersebut gitu. Jadi kita buat reaksi pembakarannya dulu, biar nggak pusing teman-teman semuanya. Berarti CH4X ya, kan hidrat tuh mengikat air, Y. Ini kita bakar. Berarti kita bakar menggunakan oksigen, itu menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ini saya kasih jarang ya, karena saya udah cari penyetaraan reaksinya gitu. Nah, jadi kan ini masih dalam simbol X dan Y. Kita buat dulu penyetaraan reaksinya, biarkan dalam simbol X dan Y. Jadi setelah saya setarakan, berarti di sini untuk C-nya pasti X. Karena kan di sini CH4, C-nya 1X gitu loh. Ini kurung ya. Nah, terus H2O-nya berapa? Berarti ya udah H2O-nya 2X tambah Y. Nah, gitu. Iya kan? Karena kan H-nya ada 2 nih. Kalau dikali jadinya 4X tambah Y. Nah, di sini kan H-nya juga ada 2Y. Di sini ada 4X. Nah, jadi 4X tambah 2Y berarti harus sama. Kiri dan kanan. Nah, untuk oksigen tidak saya setarakan lagi. Kenapa? Karena saya tidak butuh informasi oksigen. Kalau kalian mau menyetarakan bagian oksigen ini, ya itu terserah kalian ya. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, kita cari mol dulu. Mol CO2 berapa, mol H2O berapa. Nanti tinggal kita bandingin aja gitu. Kan di sini koefisien CO2 dan H2O-nya sudah ada. Ya kan? Yuk, kita cari mol si CO2 dulu. Berarti sama dengan massa, itu kita bagi dengan MR ya. Massanya udah diketahui yaitu 37,27. Kita bagi MR-nya yaitu 44. Setelah saya cari dapatnya 0,847 mol. Selanjutnya kita cari mol si H2O. Nah, gitu. Berarti massa juga sama kita bagi dengan MR. Massanya udah diketahui berarti 116,92. Kita bagi MR-nya 18. Setelah dicari dapatlah 6,49 mol. Artinya apa? Perbandingan mol CO2 dan mol H2O sesuai dengan koefisien mereka. Kan udah dalam simbol nih. Nanti kita tebak-tebak aja gitu, pasti dapat nilainya. Sekarang kita bandingin mol ini dengan koefisiennya. Artinya mol CO2 dibanding dengan mol H2O itu kan sama aja dengan koefisiennya. Koefisien CO2 per koefisien si H2O. Kita masukin angka-angkanya. Saya ganti tinta merah deh. Mol CO2 tadi berapa? 0,847. Untuk mol H2O berarti 6,49. Koefisien CO2 adalah X, benar ya? Untuk koefisien H2O yaitu 2X ditambah Y. Nah, jadi udah begini. Oke, ini tinggal kita kali silang, berarti jadinya berapa nih? 1,694X ditambah 0,847Y. Sama dengan 6,49X. Ini X-nya tinggal kita kurang aja ya. 6,49 nanti kalian kurang dengan 1,694. Sehingga dapatnya nanti jadinya gini. 0,847Y sama dengan 4,796X. Nah gitu.
Nah, kalau misalkan kita ingin tinggalkan Y-nya aja gitu, sebenarnya terserah sih, bebas aja. Mau kita tinggalkan X-nya aja atau Y-nya aja. Misalkan saya Y-nya aja nih, berarti Y sama dengan berapa jadinya nih? 4,796 X per 0,847. Nah, kan gitu. Kita udah dapat persamaan nih. Nah, di sini sekarang tugas kita adalah coba mencoba. Kan ini persamaannya udah dapat. Y sama dengan sekian-sekian. Kita tinggal coba aja. Jadi kalian coba aja nanti kalau X-nya itu sama dengan 1 gitu. Nanti Y-nya berapa gitu. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 2, nanti Y-nya berapa gitu ya. Nah, kalau X sama dengan 3, nanti Y-nya berapa. Pastinya Y ini harus bilangan bulat. Nah, setelah saya coba-coba, ya kan, ini udah saya kerjain, ternyata X yang paling tepat adalah X3 gitu. Jadi kalau misalkan X sama dengan 3, jadi dapat Y-nya itu 17, pas 17, 16, sekian-sekian gitu teman-teman. Sehingga jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, berarti D, ya kan? Karena X ini kan bagian si C, yaitu 3. Untuk Y-nya ya bagian si ya H2O-nya gitu. Berarti 17. Nah, ya. Ya, jadi jawabannya itu adalah D. Ini kalian bisa coba aja yang X1, X2 tadi. Saya jamin itu jawaban Y-nya berkoma gitu, bukan bilangan yang bulat. Terkecil ya, karena kan dia bilang rumus empiris. Oke, berarti jawabannya D, benar ya. Yap, kita lanjut soal nomor 22. Tanah berperan penting dalam kehidupan. Allah menganugerahkan untuk kehidupan manusia tanah yang baik agar tanam-tanaman tumbuh subur dengan izin Allah sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Quran Al-A'raf ayat 58 ya. Katanya gini, tanah di bawah permukaan bumi banyak mengandung senyawa FeOH2 yang berwarna hijau abu kehijauan, sedangkan tanah permukaan berwarna merah jingga karena mengandung FeOH3. Katanya gini, tanah yang dominan mengandung senyawa FeOH2 kurang baik untuk ditanami, sehingga petani mencangkulnya agar terjadi kontak seluas mungkin dengan oksigen sehingga menghasilkan FeOH3. Berarti kan terjadi oksidasi itu FeOH2 menjadi FeOH3. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan hal tersebut. Sebenarnya ini ceritanya tentang prinsip korosi juga, teman-teman. Jadi, gimana sih di dalam tanah itu bisa ada FeOH2? Ya kita tahu bersama bahwasanya mineral bumi itu kan banyak mengandung Fe gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tulis ya dari awal kenapa sampai terbentuknya si FeOH2 itu kira-kira seperti ini. Nah bagaimana reaksinya? Jadi Fe itu pertama teroksidasi dulu menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Oleh siapa? Oleh oksigen dengan bantuan uap air. Jadi oksigen ditambah 4 elektron ditambah 2H2O itu menjadi 4OH-. Nah, begitu. Ini kan reaksinya spontan ya gitu. Berarti ini tinggal kita kali aja. Berarti ini kita kali 2, ini kita kali 1. Ini coret ya nanti, coret-coret. Kalau kita tulis reaksi yang terjadinya adalah Fe itu teroksidasi dengan oksigen dengan bantuan uap air menghasilkan Fe2+ ditambah 4OH-. Nah, inilah sebenarnya yang menyebabkan Fe2+ itu berubah menjadi FeOH tadi. Coba kita tulis lagi. Berarti kan ini step awal ya. Berarti step yang kedua adalah si Fe2+ tadi itu akan berubah menjadi FeOH. Nah, jadinya berarti FeOH 2 kali. Dan ini yang berbentuk solid. Dan nantinya FeOH 2 kali ini akan teroksidasi lagi dengan oksigen. Pastinya juga menggunakan bantuan uap air gitu. Nah, jadi begini. FeOH2 ini yang solid, berarti kan ditambah dengan oksigen, fasa gas ditambah dengan uap air kan begitu. Gas yang pastinya nanti uap air ini kan akan menjadi embun gitu ya. Ini saya tulis liquid aja deh gitu. Nah, berarti ini menjadi apa? FeOH3 yang fasanya itu solid. Nah, jadi kan begitu. Nah, ini kan kalau kita setarakan berarti jadinya gimana? 4 H2O-nya kan berarti 2, FeOH3 kalinya ini berarti 4. Coba kita lihat. Fe-nya sudah ya. Hanya ini kan sebelah kiri ada 8, tambah 4 jadi 12, sebelah kanan 12. Ini sudah setara. Cuman biasanya FeOH3 kali ini kan jarang ditulis seperti ini ya, kalau kita anggap dia mengalami proses korosi gitu. Biasanya kan dia dibuat dalam bentuk oksidanya, yaitu Fe2O3. Nah ya udah kita buat aja. Berarti kalau kita tulis ulang 4FeOH2, ini saya hilangin aja ya fasanya, takutnya nggak muat nanti. Berarti tambah O2 ditambah 2H2O
Ini tinggal kita keluarin aja. Nah, jadi kalau misalkan FeOH3-nya sudah berubah menjadi Fe2O3, koefisien 4 ini kita buat jadi 2. Kan Fe-nya udah ada 2 di dalam. Nah, terus H-nya, di sini kan H-nya 12 nih. Kalau mengikat hidrat air, H2O, maka H di sini koefisiennya harus 3 kan? Karena kan H-nya nih 6 dikali 2 jadi 12. Kalau yang di FeOH3 tadi kan H-nya 3 dikali 4 jadi 12. Nah, tinggal kita coret aja nih H2O-nya. Nah, ini kita coret H2O-nya. Ini juga kita coret ada 6 buah ya di sini. Berarti nanti kan sisanya itu 4H2O. Benar nggak? Kan ini 3H2O kali 2, 6. Dikurangi 2 jadi segitu. Nah, jadi kalau kita tulis ulang reaksinya, jadinya itu adalah 4FeOH2 ya, ditambah O2 menjadi 2Fe2O3 ya, tambah 4H2O. Nah, begini kira-kira keseluruhan reaksi yang terjadi pada proses ini. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawaban yang nomor A itu pasti salah. Karena reaksi pengubahan hanya dapat berlangsung pada suasana asam, ini salah. Proses ini aja berlangsungnya dalam suasana basa. Berarti ini salah. Kalau yang C kan udah pasti salah nih. Semestinya dia bukan oksidator, tapi reduktor. Dia kan mereduksi oksigen. Oksigennya mereduksi dia. Dan ini pun salah lagi pangkatnya. Seharusnya Fe2+, ya. Kita ganti dulu deh. Nah, ini seharusnya itu Fe2+. Terus yang D, terjadi setengah reaksi 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron menjadi 4OH-. Nah, ini kan ada di sini prosesnya, yang nomor 1 tadi. Tapi kalau kita lihat maksud teks di sini, semestinya FeOH3 yang terbentuk dari FeOH2. Bukan step saat terbentuknya FeOH2 gitu loh. Ngerti ya maksud saya? Kalau step 1 ini kan kita ingin membentuk OH2. Nah, kalau misalkan teks ini maunya FeOH2 itu teroksidasi menjadi FeOH3. Nah, di kunci jawabannya dia milih D. Berarti kan D ini adalah proses saat kita mengoksidasi. Kalau kita lihat yang B, sepertinya kesalahannya posisi H2O-nya. Karena kalau di step nomor 3, kita lihat yang saya tulis tadi, H2O-nya itu di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Ini kalau kita setarakan pun juga nggak akan setara-setara begitu. Dan kalaupun memang harus H2O-nya di sebelah kanan, berarti FeOH3 ini harus menjadi Fe2O3. Nah, cobalah kalian setarakan yang bagian B ini nggak setara-setara gitu. Nah, jadi jawaban yang paling mungkin itu adalah D ya, teman-teman ya. Karena ini cocok dengan step 1. Walaupun arah teksnya tadi sepertinya dia mau FeOH2 menjadi FeOH3, bukan pembentukan FeOH2-nya. Wallahu alam ya. Kita lanjut lagi soal nomor 23. Pentul korek api batang mengandung senyawa P4S3 dan KClO3. Jika korek api digoreskan pada permukaan yang kasar, terjadi panas akibat gesekan dan terjadilah reaksi yang di bawah itu dan katanya belum setara. Terus diketahui delta HF dari semua komponen pada reaksi itu di dalam tabel. Yang ditanya adalah entalpi dari reaksi di atas. Ini sudah saya tulis penyetaraan reaksinya supaya tidak kelamaan nanti. Nanti kalian coba aja setarakan reaksi ini, insya Allah kalian bisa. Nah, untuk mencari delta H reaksi dari ini, itu kan jika menggunakan delta HF, maka rumusnya sigma delta HF produk itu kita kurangi dengan sigma delta HF reaktan. Kecuali kalau energi ikatan berarti sigma energi ikatan kiri atau reaktannya dikurang sigma energi ikatan produknya gitu. Nanti tinggal kita masukin aja angkanya ya. Berarti di sebelah kanan ada apa-apa aja di produk. Berarti 3 kali si P4O10. P4O10 berapa? Nah, di situ min 2948 ya. Nah, berarti terus kita tambah apa lagi? 9 SO2. SO2-nya berarti min 296,8. Terus kita tambah ini si KCl 16 kita kali dengan KCl itu min 436,7. Ini udah habis. Terus kita kurang. Nah, kita kurang yang sebelah kiri. Sebelah kiri berarti P4S3 3 kali. Itu nilainya min 154 ya, di tabel bisa kalian lihat. KClO3 itu ada 16 kali, di tabel nilainya min 397,7. Oke, ini tinggal kalian cari aja. Biar lebih cepat saya sudah cari, itu dapatnya min 11677 kilojoule per mol ya. Jadi jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, yaitu A. Kita lanjut soal nomor 24. Banyak hewan laut yang memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat. Untuk mengetahui pengaruh penurunan populasi hewan laut bercangkang akibat tingkat keasaman, Aminah melakukan eksperimen. Ayo, siapa nih yang lagi nonton ini yang namanya Aminah? Ia merendam sampel padatan kalsium karbonat larutan asam klorida. Gimana nih kalimatnya?
ke dalam larutan asam klorida kali ya. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar untuk menunjukkan pengaruh asam terhadap perubahan reaksi setiap spesies? Nah, komponen yang dilihat di sini adalah konsentrasi Ca2+, H+, dan Cl-. Kita perhatikan Ca2+. Ca2+ itu ya, itu bersumber dari siapa? Dari CaCO3. Dan ini adalah sampel. Artinya ketika sampel ini larut, baru akan dihasilkan Ca2+. Artinya Ca2+ itu pasti akan meningkat. Nah, karena dia dihasilkan ketika ditambah HCl. Di mana letak si Ca2+-nya itu kok bisa dia meningkat? Kan ada CaCl2 tadi. Di mana produk dari CaCl2 ini kan kalau dipecah jadinya Ca2+ dan Cl- ya. Jadi ini akan makin bertambah. Nah, ini bagian yang pertama ya. Terus yang kedua H+ menurun katanya. Itu juga benar. Kenapa? Karena kan HCl-nya terus-menerus digunakan. HCl itu kan dia hasilnya H+ ditambah Cl-. Dan H+ Cl- ini terus-menerus digunakan untuk bereaksi. Dan tidak ada lagi produk H+ di dalam reaksi ini. Maka H+ itu kan lama-kelamaan akan habis. Berarti kalau lama-kelamaan akan habis, maka H+ itu akan menurun. Betul ya? Nah, terus yang terakhir adalah yang nomor 3 itu Cl-. Coba kalian perhatikan Cl-. Di reaktan, Cl- itu ada pada HCl. Ya, ini kan berarti H+ Cl-. Di produk juga ada CaCl2, yaitu Ca2+ dan Cl-. Kesimpulannya apa? Cl- di reaktan ada, di produk ada. Berarti tidak ada perubahan. Seberapa banyak HCl yang bereaksi, kita asumsikan aja HCl ini tepat bereaksi dengan CaCO3. Berarti komponen dari Cl- di sebelah kiri pasti sama dengan Cl- di sebelah kanan. Yang terlarut di dalam larutan, kan begitu? Tidak mungkin meningkat, pasti sama. Jadi ini sama ya. Maka jawabannya itu adalah C. Kita lanjut soal nomor 25, mahram telah diatur dalam Islam karena adanya hubungan keturunan. Wow, cerita tentang mahram nih. Tapi di bawahnya tentang DNA gitu. Kali mungkin hubungan antar apa gitu ya. Ini kan antar manusia. Kalau yang di soal ini ya di dalam DNA gitu. Struktur DNA berbentuk spiral karena adanya interaksi antar basa nukleotida purin dan pirimidin seperti guanin dan sitosin. Saya udah gambar di sebelah kanan biar nggak kelamaan nanti gambarnya. Pernyataan yang benar mengenai interaksi tersebut. Saya cari referensi, bentuk spiral atau alpha helix yang terdapat pada struktur DNA itu sebenarnya adalah interaksi ikatan hidrogen yang terjadi antar basa nukleotida ini. Nah, jadi kalau saya gambar seperti ini, kan nampak nih, di bagian O itu bisa mengalami interaksi ikatan hidrogen. Terus untuk yang N juga bisa mengalami interaksi ikatan hidrogen. Ini saya lupa ada hanya ya di sini. Ini ada hanya, terus terjadi interaksi ikatan hidrogen. Nah, seperti ini teman-teman semua. Ini di bagian sini. Nah, jadi kan dalam bentuk untaian yang panjang dan di sisi sampingnya mengalami interaksi ikatan hidrogen, ini kan berarti akan menyebabkan struktur helix gitu, teman-teman. Spiral, ya. Maka jawabannya apa? Coba kita lihat di pilihan jawabannya. Yang A, terbentuk ikatan amida antara gugus karbonil dan gugus amina. Ini kan reaksi antar asam amino membentuk ikatan peptida protein. Salah ya. Atom-atom nitrogen pada guanin dan sitosin saling berinteraksi membentuk ikatan N2. Ini membentuk diazo kali ya, tapi mustahil ya. Mustahil sekali. Guanin dan sitosin saling berinteraksi melalui ikatan hidrogen. Ini benar. Terbentuknya ikatan kovalen antara oksigen pada karbonil dengan nitrogen pada amina. Bukan terbentuk ikatan kovalen, terjadinya interaksi gitu ya. Kalau kovalen berarti terjadi ikatan, tapi kalau interaksi itu kan gaya tarik antar molekul ya. Berarti ini salah. Maka jawabannya itu C. Kita lanjut soal nomor 26. Allah berfirman, dia membiarkan dua lautan mengalir dan keduanya kemudian bertemu. Eng. Saya singkat aja lah ya teman-teman. Langsung kemari. Untuk mengetahui kadar garam NaCl pada laut Mediterania, seorang peneliti mereaksikan sampel air laut dengan larutan AgNO3. Kita buat dulu reaksinya. Berarti kan NaCl itu kan fasanya aqua ya. Ketika kita tambahkan dengan AgNO3, ini pasti terjadi endapan AgCl nih. Karena kan AgCl itu sukar larut ya. Solid ditambah dengan apa nih produk sampingnya? NaNO3 yang fasanya aqua, teman-teman semua. Nah, apa yang diketahui di soal? Sehingga terbentuk, udah dibilang, endapan AgCl sebanyak 28,7 gram. Berarti 28,7 gram diketahui AgCl. Lalu, apabila dianggap air larut hanya mengandung garam NaCl, berapa gram NaCl yang terbentuk dalam sampel tersebut? Waduh, ini tinggal stoikiometri biasa aja.
Berarti kita cari mol dulu AgCl-nya, yaitu massa kita bagi dengan mR. Ya. Massanya itu 28,7. MR-nya udah saya cari untuk AgCl itu 143,5. Nah, ini setelah dicari, itu jawabannya 0,2 mol. Lalu kita cari mol NaCl. Ini reaksinya udah setara ya. Berarti mol NaCl itu pasti sama dengan mol AgCl, karena koefisiennya sama-sama 1. Berarti 1 per 1 dikali 0,2, berarti jadinya 0,2 mol. Lalu tinggal kita cari massa si NaCl. Berarti gimana nih? Mol dikali Mr. Molnya 0,2, Mr NaCl itu 58,5, sehingga kita dapat 11,7 gram. Berarti jawabannya cendol. Ya, kita lanjut soal nomor 27. Pada reaksi garam terhidrolisis, terjadi transfer proton dari kation atau anion garam ke pelarut air. Gambar berikut ini masing-masing mengilustrasikan kation logam dari suatu garam yang terhidrasi dalam pelarut air. Gitu. Terus katanya gini, diketahui nilai Z kuadrat per R untuk P, Q, dan R berturut-turut sekian. Jari-jarinya diketahui sekian. Prediksilah kation terhidrasi manakah memungkinkan untuk mendonorkan ion H+ ke pelarut air. Nah, kalian tahu nggak makna kation terhidrasi yang memungkinkan mendonorkan H+? Jadi ceritanya gini, misalkan ada kation nih, katakanlah kationnya B misalkan, B muatannya itu 3+. Terus dia pertama terjadi reaksi dengan air dulu. Maksudnya terhidrasi dulu teman-teman. Jadi terhidrasi dulu dengan air membentuk kompleks biasanya. Jadi bentuk kompleks, katakan ini dengan 6 ligan lah ya, oktahedral gitu. Berarti B H2O 6 kali, ini katakanlah di sini, berarti kan muatannya 3+ gitu. Nah, baru di sini dia mendonorkan H+ ke air. Disinilah makna dari soal ini. Kation terhidrasi. Kation terhidrasi itu adalah ini gitu. Terhidrasi yang memungkinkan untuk mendonorkan H+ ke pelarut air. Nah, jadi nanti si kation yang terhidrasi ini itu akan lepas satu H+-nya. Nah, 6. Berarti di sini 3+, ketika ditambah air, dia akan mendonorkan H+-nya. Berarti nanti jadinya gini, H2O di sini jadi 5. Kenapa? Sebelahnya jadi OH satu lagi. Kan H2O-nya 1 diambil melepas H+. Berarti kan muatannya nanti jadi berapa? 2+ ya, ditambah dengan H3O+. Nah, begitu. Jadi mana yang prosesnya itu paling mungkin? Berarti kan intinya gini, supaya proses pendonoran H+ ke pelarut air ini terjadi, pastikan dulu kation terhidrasinya terbentuk, kan gitu. Ada syarat gini, entalpi hidrasi itu ya naik jika densitas muatan ion besar. Maka kesimpulannya kita cukup cari tahu aja PQR ini muatan kationnya berapa gitu. Kita tinggal cari aja Z-nya. Udah ada diketahui di soal rumusnya kok. Nah, yang P dulu coba kita cari. Berarti Z kuadrat sama dengan R-nya kan diketahui tuh. R-nya adalah 90 kita kali dengan itu hasil bagi Z kuadrat per R tadi. Kan 0,011. Nah, ini kita cari dulu. Itu dapatnya 0,99 ya kan. Terus tinggal kita akarkan aja. Berarti Z sama dengan akar dari 0,99. Nah, itu tinggal kita akarkan, jadinya 0,99. Atau ini sama aja dengan 1, kan gitu. Terus yang Q, sama aja nih, Z kuadrat sama dengan 78 kita kali 0,12. Nah, ini tinggal cari dulu, 9,36. Nah, terus kita akarkan, berarti Z akar dari 9,36. Maka ini kan jadinya berapa nih? 3,059. Satu lagi. Untuk yang R, berarti Z kuadrat sama dengan 68 kita kali 0,134. 68 kali 0,134. Ini pakai kalkulator saya cari ya. Kebetulan ini belum saya cari. 2, berarti ini Z-nya tinggal kita akarkan. Pasti dekat-dekat juga 3 nih. Akar. Nah, jadinya di sini 3,018. Berarti kan udah kebayang nih. Mana yang mempunyai entalpi hidrasi terbesar. Semakin besar entalpi hidrasi, berarti semakin baik terbentuk kation terhidrasinya. Dan paling memungkinkan untuk terjadi protonasi ke air kembali nanti. Terhidrolisis gitu istilahnya. Maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan. Berarti Q dan R. Maka jawabannya C. Soal nomor 28, proses pengelasan logam sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno.
Aplikasi cara pengelasan dilakukan dengan pembuatan pedang Damaskus dari campuran besi dan logam lain. Katanya gini, metode pengelasan terus berkembang hingga saat ini menggunakan gas C2H2 sebagai bahan bakar. Gas C2H2 dapat diperoleh dari reaksi senyawa CaC2 dengan H2O. Ini kan soal karbit waktu pematangan buah sebelumnya. Kita buat dulu reaksinya. Berarti CaC2 ditambah H2O itu menghasilkan C2H2 sesuai yang dia bilang. Produk sampingnya pasti CaOH2 kali ya. Ini reaksinya apakah sudah setara? Sepertinya belum. Berarti H2O-nya ini 2, teman-teman. Nah, terus apa lagi katanya? Jika pengelasan setiap gram logam besi membutuhkan 112 liter gas C2H2 pada STP, maka senyawa CaC2 dalam kilogram yang diperlukan untuk mengelas 3 kilogram besi adalah. Nah, jadi clue-nya gini. Untuk 1 gram Fe, itu berarti C2H2-nya adalah 112 liter. Betul ya? Ini pada kondisi STP. Nah, dia minta 3 kilogram besi. Ini saya udah cari, jawabannya itu nggak dapet gitu. Sepertinya ada yang salah satuan. Coba kita tes deh. Artinya pada saat 3 kilogram besi, kan artinya 3000 gram yang dia mau. Berarti tinggal kita kali 3000 aja si C2H2-nya. Berarti di sini setelah kita kali 3000, maka dapatnya itu 336.000 liter. Nah, ini kondisi STP juga. Terus yang ditanya adalah berapa massa si CaC2, teman-teman. Berapa kilogram ya, dia minta dalam kilogram. Ya udah, kita tinggal cari mol si C2H2, lalu lari ke CaC2, langsung cari massa. Nggak ada jawabannya. Sepertinya salah satuan. Nah, berarti kita cari dulu mol si C2H2 ya. Berarti volume per volume molarnya berapa kalau STP? 22,4. Berarti kan ini 336.000 bagi 22,4. Berarti dapatnya ini sekitar 15.000 ya, berarti 15.000 mol. Oke. Nah, selanjutnya mol si CaC2 kan pasti sama dengan mol C2H2. Karena koefisiennya sama-sama 1. Ini 15.000 ya tadi. Berarti juga sama 15.000 mol. Selanjutnya kita tinggal cari massa CaC2. Ini tidak sulit ya. Mol dikali Mr. Berarti molnya tadi berapa? 15.000. Kita kali Mr-nya itu adalah 64. Maka dapatnya 960.000 gram. Gitu. Nah, berarti kalau dalam kilogram jadinya 960 kilogram. Nah, tidak ada jawabannya. Cuman di kunci jawaban dia pilihnya itu B gitu. Kayaknya ada yang salah ketik deh satuannya. Saya nggak tahu di mana. Wallahu alam. Yang penting kalian paham ya caranya. Oke, nomor 29 hampir habis nih. Pembentukan ozon dapat dijelaskan dari pengamatan terbentuknya kabut fotokimia seperti terlihat pada grafik berikut ini yang menunjukkan konsentrasi polutan dalam ppm di atmosfer sepanjang hari. Ini bisa kalian lihat grafiknya seperti ini. Jam-jamnya juga sudah ada di sini, ya. Kita lihat pernyataan yang benar. Tapi sebelum masuk ke pernyataan yang benar, kita tulis dulu sebenarnya tahapan reaksi pembentukan ozon gitu, yang melibatkan gas NO tadi. Jadi tahapan yang pertama adalah NO itu teroksidasi dulu ya, dengan oksigen menjadi NO2. Terus tahapan selanjutnya NO2 itu mengalami fotolisis dengan sinar matahari yang mengandung UV pastinya ya. Saya tulis UV aja deh. Itu menjadi NO plus O. Ini kan radikal NO plus O radikal juga. Jadi radikal O nanti akan bereaksi dengan oksigen menjadi ozon. Oksigen menjadi ozon. Nah, terus tahapan yang terakhir, ozon akan terkikis lagi. Dengan NO, itu menjadi NO2 ditambah O2. Jadi begitu-begitu terus. Ozon mengalami pengikisan kembali dengan NO membentuk NO2 plus O2. Nanti NO2 akan belah lagi dengan UV ya, mengalami fotolisis menjadi NO plus O. Jadi begitu seterusnya. Oke, dari tahapan ini kita lihat jawaban yang benar ya. Ini proses pembentukan ozon saya tulis ya. Oke, kita lihat pernyataan nomor 1. Kesibukan lalu lintas di pagi hari meningkatkan konsentrasi NO sehingga bereaksi dengan O3. Kalau kita lihat pada pagi hari, ini O3-nya belum terbentuk. Kenapa? Karena pada pagi hari, NO-nya itu baru terbentuk. Nih, pada saat 6 ya, pukul 6 kira-kira mendekati inilah. NO itu baru terbentuk dan belum teroksidasi menjadi NO2 gitu. Jadi baru terbentuk. Nah, jadi pernyataan nomor 1 ini salah. Karena ozon itu terbentuk pada tengah hari.
pukul 13 gitu kan, ini mulai udah terbentuk sangat tinggi banget nih O3-nya. Terus nomor 2, peningkatan gas NO2 menjelang tengah hari sejalan dengan penurunan gas NO. Nah, ini yang saya kurang tangkap gitu, menjelang tengah hari. Sepertinya kalau menjelang tengah hari akan masuk tengah hari. Tengah hari itu kan waktu siang, semestinya pada pukul 13. Kalau kita lihat pada pukul 13, NO2-nya sudah turun. Sepertinya makna menjelang tengah hari ini bukan sudah masuk tengah hari, tapi akan mau masuk tengah hari. Kalau seperti itu maknanya, maka menjelang tengah hari ini benar. Nah, kan kalau kita lihat pada saat 6 akan menuju 13, itu NO-nya mulai turun nih, mulai turun dan NO2-nya mulai naik. Kenapa? Karena terjadi reaksi yang nomor 1 kan? NO teroksidasi membentuk NO2, di mana NO-nya turun, NO2-nya naik karena dia terbentuk gitu. Jadi jawaban nomor 2 ini benar ya. Nomor 3, menjelang tengah hari, NO2 mulai menurun karena sinar matahari memutuskan ikatan N dan O. Betul ya? Kan tadi di sini NO2 mengalami fotolisis dengan UV membentuk NO dan O. Ini betul, karena tengah hari kan NO-nya juga turun nih. Bisa kalian lihat di grafik. Nomor 4, atom O hasil pemutusan ikatan NO pada NO2 bereaksi dengan O2 membentuk ozon. Itu betul, yang reaksi nomor 3. Nomor 4, peningkatan gas ozon paling tinggi saat sore hari, saat intensitas sinar matahari menurun. Salah, karena sore hari kan biasanya di daerah sini nih, 15 dan 17. Itu ozonnya menurun, tapi pembentukan yang maksimal dari ozon itu pada tengah hari, yaitu pada pukul 13 gitu. Maka yang 5 itu udah pasti salah. Nah, kalau saya harus memilih, jawaban yang paling tepat itu seharusnya 3 dan 4. Cuman tidak ada pilihan 3 dan 4. Tapi kalau di kunci jawaban, kita lihat itu jawabannya 2 dan 4, yaitu C. Nomor terakhir, nomor 30, mahar wajib ditunaikan walaupun tidak memiliki nilai yang tinggi. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang akan menikah tapi tidak memiliki harta, Nabi tetap memerintahkan sahabat tersebut untuk mencari mahar walaupun hanya berupa cincin besi, dan seterusnya. Cincin besi sebenarnya bisa terlihat lebih berharga dan menarik jika dilapisi dengan emas. Penyepuhan cincin besi dengan emas dapat dilakukan dengan cara elektrolisis, yaitu menggunakan larutan AuCl3. Jadi kan prinsip penyepuhan atau electroplating. Kan masih ingat nggak prinsip penyepuhan? Kita tulis dulu ya, prinsip penyepuhan gitu. Ini kan masuk pada materi elektrolisis ya. Jadi katoda itu pada penyepuhan adalah zat yang akan dilapis. Nah, kalau misalkan anoda, itu kan plus ya pada elektrolisis, itu zat yang memberi lapisan. Nah, gitu, memberi lapisan. Kalau elektrolit ya, elektrolit itu harus mengandung ion sesuai dengan anodanya. Logam pada anodanya. Iya, elektrolit ini kan sebenarnya memicu supaya nanti anoda teroksidasi dan ionnya masuk ke elektrolit, terus elektrolitnya mengalami reduksi di katoda gitu, memicu. Kalau misalkan elektrolit itu tidak ada ion yang di anodanya, maka tidak mungkin dia nanti akan terurai anodanya. Coba kita gambar dulu biar kalian tidak pusing. Misalkan ada wadah nih ceritanya. Nah, ini kita pakai sumber arus ya. Misalkan ini baterai, ini plusnya di depan ya, ini minusnya. Ini kalau terbalik, mohon maaf ya. Ini elektrodanya. Nah, ini kita hubungkan dengan kawat ya. Nah, ingat tadi, di bagian katoda yang negatif itu harus zat yang akan dilapis. Tadi kita mau melapisi siapa? Besi kan? Berarti besinya di sini. Nah, gitu. Berarti ya udah emasnya di sebelah sini. Nah, emas. Untuk elektrolitnya harus mengandung kation yang sesuai dengan logam pada anoda. Kan anodanya emas tadi, maka elektrolitnya harus ada emas juga. Jadi harus ada Au3+, terserah dia mau mengikat siapa gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, anodanya boleh nggak kalau dipakai bukan emas? Bisa aja, tapi lama-kelamaan nanti elektrolitnya akan habis gitu. Nah, jadi kan dia simultan. Artinya gini, Au3+ itu akan berkumpul di elektroda negatif. Nanti lama-kelamaan Au3+ ini akan mengendap. Kan suplai Au3+ di dalam elektrolit itu lama-kelamaan habis. Maka itulah kita gunakan anodanya dari emas juga. Sehingga nanti Au yang ada di dalam elektroda ini teroksidasi dan masuk ke dalam elektrolit. Au3+. Nah, begitu. Jadi simultan. Elektrolit mengendap di Fe, nanti emas menghasilkan Au3+ yang baru. Jadi seperti itu. Maka jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan, pasti A. Ion Au3+ bergerak ke arah katoda dan mengalami reduksi membentuk lapisan emas. Maka jawabannya A ya. Oke,
Semoga bermanfaat. Jika ada dari yang saya sampaikan itu kurang atau salah, mohon dimaafkan ya. Karena saya juga terkadang suka buru-buru kalau ngobrol supaya menghemat waktu video ini biar nggak kelamaan gitu. Dan kalau ada komentar atau saran, sampaikan aja di kolom komentar. Nanti saya akan posting di captionnya kalau memang ada kesalahan dari yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga sukses ya KSM-nya.